selanjutnya kita bahas tentang bagaimana cara menguraikan bentuk aljabar. Nah, di waktu kalian sekolah menengah itu ada pembahasan tentang segitiga Pascal. Kita bahas flashback sedikit. Itu yang kita gunakan untuk menguraikan bentuk aljabar. Nah, segitiga Pascal A plus B pangkat 0 itu adalah 1. A plus B pangkat 1. Nah, itu diuraikan 1 dengan 1 ya. Kalau untuk A plus B pangkat 2 itu kita uraikan 1, 2, 1. Jadi cara menguraikannya 1, kemudian 1, 1, ini 1, kemudian ini 1, 1, 2, 1. Kemudian 1, 1, 3, 1 dan seterusnya. Itu untuk A plus B pangkat 3. Kalau seandainya A plus B pangkat 4, untuk A plus B pangkat 4, maka ini koefisien di pangkatannya berarti ini adalah 1, 1, kemudian 4, 6, 4, 1, dan seterusnya ya. Nah, sehingga dari pembahasan ini kita dapat bahwa A plus B pangkat 2 sama 1, A plus B pangkat 1 itu A sama tambah B, A plus B pangkat 2, berarti ini A plus B pangkat 2 itu adalah 1, 2, 1. Berarti A itu pangkat 2 dan B pangkat 2. Nah, untuk koefisien untuk A dan B ini berarti 2AB. Kemudian untuk A plus B pangkat 3 berarti ada A pangkat 3 dan B pangkat 3. Nah, kemudian selanjutnya kita di sini ada koefisien 3 untuk suku keduanya. Berarti 3. Kita mulai kalau A pangkat 3 dulu, berarti pangkatnya semakin menurun untuk A tapi naik untuk B. Berarti 3A kuadrat B. Terus ditambah ini 3, berarti pangkat A-nya menurun, pangkat B-nya semakin naik. Berarti 3A B pangkat 2, kemudian plus B pangkat 3. Oke, dan seterusnya ya. Berarti kalau A plus B pangkat 4 itu sama dengan A pangkat 4 ditambah, berarti 4 A pangkat 3B ditambah 6, kemudian 6 A pangkat A-nya menurun, pangkat B-nya naik. Nah, ditambah 4A, kemudian 4 ya, koefisiennya 4A, pangkat A-nya menurun, A pangkat 2 berarti A pangkat 1, B pangkat 2 jadi B pangkat 3, plus yang terakhir adalah koefisien untuk 1 untuk B pangkat 4. Oke, dan seterusnya ya. Nah, kemudian teknik manipulasi aljabar, contohnya untuk X kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, X kuadrat dikurang A kuadrat itu kita manipulasi bentuk aljabarnya bisa menjadi X plus A dikali X min A. Itu prosesnya seperti apa? Kita punya X kuadrat dikurang A kuadrat itu kan bentuk ini. Terus cara untuk memunculkan ada A di sana, ingat bahwa X kuadrat dikurang A kuadrat itu kan sebenarnya dalamnya tuh ada AX ya. Terus kalau misalnya ini A plus B itu kan ada AB. Nah, kalau untuk A plus B itu kan 2AB. Nah, kalau untuk X kuadrat dikurang A kuadrat berarti kita memunculkan dan yang ini adalah kita tambahkan misalnya 0. Nah, 0 itu adalah min AX plus AX. Nah, jadi ini kita munculkan. Jadi kan ini kalau kita sama dengan ini kan 0, berarti nggak masalah, tidak mengubah bentuknya ya. Jadi X kuadrat dikurang A kuadrat. Kemudian kita kelompokkan X kuadrat dikurang AX tambah AX dikurang A kuadrat. Nah, ini kita uraikan, jadinya ini X nya kita keluarkan, kemudian kita kelompokkan X dikurang A. Nah, ini juga sama, kita kelompokkan X dikurang A, sehingga kita bisa menuliskan X min A itu dikali X plus A. Nah, seperti itu. Begitu juga untuk X pangkat min 3, X pangkat 3 dikurang A pangkat 3. Berarti kita buat X pangkat 3 dikurang A pangkat 3, terus kita memunculkan sesuatu di sini. Nah, berarti kita bisa munculkan apa? Berarti min AX kuadrat berarti ada ditambah AX kuadrat. Kalau dijumlahkan hasilnya 0. Kemudian ada memunculkan juga min A kuadrat X ditambah A kuadrat S. Ini kalau kita tambahkan itu kan 0, jadi tidak mengubah bentuknya ya. Nah, jadi kemudian kita kelompokkan. Ini kita kelompokkan. Nah, jadi bentuknya adalah ini kita uraikan, jadinya X kuadrat dikali X dikurang A. Untuk ini kita uraikan. Kemudian ini yang kita bisa keluarkan apa? AX ya, AX. Nah, berarti dikali X dikurang A. Kalau ini yang bisa kita keluarkan itu adalah sama-sama memiliki A kuadrat di sini. Kita keluarkan A kuadrat dikali X dikurang A. Nah,
maka kita kelompokkan yang sama semuanya ini adalah X kurang A. Nah, kemudian yang lainnya kita kumpulkan. Jadi ini X kuadrat ditambah, maksudnya X kurang A itu ada, dalamnya itu adalah X kuadrat ditambah AX plus A kuadrat. Kalau kita uraikan lagi, berarti kita jadikan adalah X kuadrat dikali X min A, AX dikali X min A, kemudian X A kuadrat dikali X min A. Jadi kita kumpulkan, kita keluarkan ya. Nah, kemudian untuk X pangkat 3 tambah A pangkat 3 ini tetap, nah nanti kita munculkan apa aja. Ada untuk pangkat X-nya yang setelah pangkat 3 pangkat 2. Nah, berarti X pangkat 3 ditambah AX pangkat 2 dikurang AX kuadrat. Nah, ini kan ditambahkan hasilnya 0, tidak mengubah bentuk. Terus kita ubah juga untuk sampai ke A pangkat 3, berarti kan ada A pangkat 2 tadi ya. X-nya pangkatnya turun, A-nya pangkatnya dinaikkan gitu. Berarti dikurang A kuadrat X ditambah A kuadrat X tambah A pangkat 3. Nah, itu trik manipulasinya. Kemudian kita kumpulkan ini, kita sama-sama kumpulkan, ini kita kumpulkan, kemudian ini kita faktorkan ya. Nah, ini sama-sama memiliki X kuadrat, berarti X kuadrat kita keluarkan, berarti di dalamnya adalah X plus A. Nah, kalau kita kalikan keluar, berarti ini X kuadrat dikali X, jadi pangkat X pangkat 3, X kuadrat kali A, jadi AX kuadrat. Nah, seperti itu. Kemudian ini sama-sama supaya kita bentuknya lebih sederhana, ini kita keluarkan itu apa? Sama-sama ada di situ adalah AX. Nah, berarti AX kita keluarkan, jadi di dalamnya itu adalah X plus A. Ini sama-sama X plus A. Kemudian ini ada untuk A kuadrat X plus A pangkat 3, ini sama-sama di sini ada punya A kuadrat. Kita bisa keluarkan A kuadrat, kemudian jadi bentuknya lebih sederhana ya. Di dalamnya adalah X plus A. X plus A, X plus A semuanya ada. Untuk setiap perkalian ini semuanya ada X plus A. Kita bisa keluarkan X plus A-nya dikali dengan ya ini ada apa aja? X kuadrat. Kemudian ini ada min AX, kemudian A kuadrat. Nah, kalau kita misalnya jadi bentuknya seperti ini, kalau kita kalikan ini masing-masingnya akan terbentuk seperti ini ya. Nah, itulah bentuk manipulasi aljabarnya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang komponen dari bilangan real.